Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan, Alkitab adalah pedoman bagaimana manusia harus hidup, dan kami bersyukur memilikinya. Dan saat ini pun kami bersyukur atas anugerah Tuhan, Engkau sudah memanggil kami untuk bisa beribadah di hari Sabat ini, untuk istirahat dari segala rutinitas kami, untuk memperoleh kekuatan dari Tuhan, dan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau Tuhan memiliki hati yang terus rendah hati untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya hidup kami boleh dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengar, kiranya Roh Kudus menguduskan kami dan juga memberikan kebenaran kepada setiap kami semua, sehingga itu menjadi kekuatan untuk kami boleh hidup dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada hal yang kita lakukan berkaitan dengan tempat tinggal maupun tempat tinggal orang lain. Tempat tinggal kita maupun tempat tinggal orang lain. Ya, apa itu? Hal yang kita lakukan dan kita alami adalah kita bertamu dan menerima tamu. Kalau dalam bahasa Jawa, orang yang bertamu itu mengatakan kula nuwun. Lalu sugeng enjing. Terus itu ya bertamu ya. Lalu orang yang menerima tamu mengatakan sugeng enjing gitu ya. Kita balas sugeng enjing gitu ya. Terus sampai kita memulai pembicaraan. Dan yang memulai pembicaraan ya kita bisa tanya kabar dan lain-lain. Ya, jangan salah membalas ucapan selamat tersebut ya, sugeng enjing, terus kita balasnya sugeng kondur. Ya, selamat jalan. Ya sudah baru datang sudah diusir lagi kayak gitu ya. Nah, yang pertama bertamu. Bertamu itu apa sih? Datang ke tempat tinggal orang. Ya, mungkin di antara kita ada yang sering bertamu ke rumah orang karena urusan pekerjaan atau karena urusan pertemanan, relasi pertemanan. Zaman saya masih kecil, masih SD ya Bapak Ibu sekalian. Karena anak-anak itu ya zaman dulu nggak banyak gadget ya, HP juga nggak punya. Ya waktu SD itu nggak punya HP. Waktu itu suka menjelajah ke rumah-rumah orang jadinya ya. Karena tidak ada gadget, kerjanya apa anak-anak SD? Ya main ke tetangga, jalan-jalan di komplek rumah, keliling-keliling, lihat kali ya, ada ikan ditangkap gitu ya. Ada laba-laba, waktu itu keberanian anak-anak itu, laba-laba saya mainin ya, pegang laba-laba, wah bagus ya, warna kuning. Waktu itu laba-laba yang terkenal di zaman saya itu kuning ya. Terus jalan kaki jauh ke rumah teman, dan mereka anak-anak di zaman saya yang suka ke rumah teman itu, waktu bertamu itu ke rumah teman dengan cara apa Bapak Ibu sekalian? Gak ketok-ketok pagar, ya gak ketok-ketok pagar. Tapi panggil nama temannya, anggap temannya itu Marvin ya. Saya Marvin, terus bertamu ke rumah Marvin. Lalu anak SD itu mengatakan bahwa dia langsung memanggil nama temannya. Marvin, wah sampai dihabisin nafasnya, dipanggil kayak gitu ya. Marvin keluar, sampai keluar temannya dipanggil terus ya dengan panggilan nada yang tidak jelas itu ya. Marvin. Nah, Bapak Ibu sekalian waktu bertamu itu ya nadanya tuh ada. Nada apa itu? Ramah loh. Nada nggak tahu kalau paduan suara kasih nada apa, tapi waktu itu nadanya lembut, memanggil seperti menyanyi. Beda kan kalau kita mengeluh, aduh Marvin. Marvin, kita ngeluh si Marvin ini nggak benar, ya Marvin, nah, ini nggak dengar berarti si Marvinnya sambil marah gitu ya sudah panggil berapa kali. Lihat dari satu kata ya Bapak Ibu sekalian itu ada makna yang mendasari panggilan dari satu kata tersebut, ya. Kalau zaman sekarang ya orang anak SD atau SMP mungkin bermain ke rumah teman nggak lagi panggil seperti itu ya, nggak ada lagi ketok pagar, pakai HP. Ya pakai HP, ya jarang main juga ke tetangga, langsung aja pakai HP, terus mainnya juga bukan seperti zaman dulu ya, main peliharaan, main PS bersama, yuk tanding main PS bersama ya, di sebelah kanan kiri bisa sambil pukul-pukulan gitu ya, tapi pakainya online, mabar yuk, ya nggak perlu ke rumahnya, langsung mabar online. Lalu bagi kita Bapak Ibu sekalian yang pekerjaannya ke rumah orang harus bertemu dengan orang, kita buat janji dulu untuk bertamu.
Ya, lalu kita ketuk pintu, menyapa, jabat tangan, lepas alas kaki, dan juga minta waktu sedikit untuk menjelaskan produk yang ingin kita tawarkan. Itu ada, itu sehari-hari. Tapi karena di zaman ini makin banyak orang jahat, kita atur janji biasanya di kafe. Ya, janganlah di rumah, itu privasi orang, rumah kita gitu ya. Kita tidak ingin terjadi bahaya apapun, ya udah ketemu di kafe. Itu nggak masalah ya. Lalu dalam pelayanan gerejawi, Bapak Ibu sekalian, kita menyebut bertamu itu dengan pelayanan perkunjungan. Kita bertamu ke rumah jemaat. Ya, untuk apa? Untuk memperhatikan mereka supaya mereka lebih kenal siapakah Tuhan. Siapakah Yesus Kristus sebagai kepala gereja dalam gereja yang dimana kita layani. Ya, pelayanan perkunjungan biasanya mendoakan jemaat atau bertamu di rumah jemaat. Biasanya demikian ya. Terus terutama prioritas adalah kepada yang sakit, kepada yang butuh perhatian, yang ada pergumulan. Tetapi sebenarnya perkunjungan seperti ini juga kita bisa lakukan dalam konteks untuk mengabarkan Injil kepada orang yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus. Ada batasan di mana kita tidak bisa mengabarkan Injil kepada anggota keluarga kita. Karena apa? Pola relasinya udah kayak gitu kok, diem-dieman, kaku gitu ya. Lalu kita gunakan siapa untuk bisa mengabarkan Injil kepada anggota keluarga kita? Salah satunya adalah orang lain, orang Kristen yang lain. Kita ingin ketemu dengan orang Kristen yang lain supaya dia bisa mendengarkan Injil minimal. Nah, disitulah penginjilan, bertamu ke rumah orang. Lalu yang kedua adalah menerima tamu. Nah, kita sebagai tuan rumah didatangi orang. Ya, sekarang saya masih SD, kemudian didatangi oleh teman saya yang masih SD. Karena dia suka main komputer di rumah saya gitu ya. Sampai saya malas, kok dia datang terus sih tiap hari ya. Begitu dengar panggilannya, wah itu panggilan yang tidak enak ya. Tapi namanya dia sudah datang ke depan rumah, tidak mungkin kan kita bilang Marvinnya tidak ada. Ya, atau Marvinnya lagi tidur, meskipun bisa saja ya kita bohong. Nanti jadi ya, tapi itu namanya bohong. Mau tidak mau ya terima dia, lalu menemani dia main. Jadi dia cari komputernya. Ya, bukan cari sayanya. Itu teman saya yang menjengkelkan gitu ya. Nah, di rumah kita sendiri Bapak Ibu sekalian, kita bisa ada tamu yang datang bermacam-macam. Entah itu pengamen, ya, entah itu penjual barang, entah itu orang-orang yang kirim paket gitu ya, atau penipu pun datang ke rumah kita. Didatangi orang asing. Nah, orang asing adalah seseorang yang bukan teman atau kenalan kita, pendatang baru lah. Orang luar, orang yang belum pernah ketemu sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, istilah bertamu dan menerima tamu itu apa sih? Nah, istilahnya adalah hospitalitas. Ya, bahasa Latinnya hospes yang artinya tamu maupun tuan rumah. Bahasa Yunani dari hospitalitas adalah philoxenia. Philo kita tahu ya, kasih sayang, philia yaitu kasih persaudaraan. Terus xenia, bukan mobil Xenia ya Bapak Ibu sekalian, tetapi Xenia ini adalah orang asing maksudnya. Jadi philoxenia itu bicara soal apa? Cinta kasih terhadap orang asing. Mengasihi orang luar, mengasihi orang lain, mengasihi orang yang tidak kita kenal bahkan. Hospitalitas sekarang harganya sangat mahal sekali. Sangat mahal. Kalau dijadikan bisnis, Bapak Ibu sekalian, hospitalitas atau keramahan itu, atau kerelaan untuk menyambut orang, ini dipakai dalam bisnis hotel. Ada hotel satu hari bisa 10 juta, satu hari. Karena apa? Keramahan, hospitalitasnya bagus. Dikasih snack, welcome drink, ya, terus pelayanannya bagus kan. Kalau di restoran di hotel, kita dilayani satu persatu oleh pelayan restorannya. Ditanya pengennya apa, dipesankan. Wah, sampai mahal sekali ya, itu harga hospitalitas. Terus kemudian ada rumah sakit. Makanya di dalam bahasa Inggris, rumah sakit itu bukan sick house ya, bukan sick house tapi hospital. Nah, menunjukkan apa? Ini rumah kamu loh. Rumah tapi yang melayani itu full 24 jam. Ini rumah yang nyaman. Kamu bisa istirahat dengan tenang sehingga kamu yang sedang sakit bisa sembuh. Wah, dikasih pelayanan luar biasa. Biasanya ada taman, ekologinya diperhatikan, ya, tanaman, oksigen, terus kebersihan. Wah, semua dilayani di hospital, di rumah sakit. Mahal, mahal juga.
rumah sakit itu ya. Terus tempat makan juga, orang bisa tersinggung atau tidak suka, tidak lagi balik ke tempat makan karena pelayannya galak-galak. Mau pesan apa kamu? Gitu ya, wah dimarahin kita mau pesan ya. Wah, gak balik lagi situ. Itu tempat makan ya, bicara soal tempat makan, tempat wisata, itu semua ada unsur hospitalitasnya. Seorang teolog mengatakan bahwa hospitalitas Kristen adalah jantung Injil dari praktek gereja mula-mula. Ya, ramah terhadap orang asing demi apa? Demi mereka dengar Injil. Bahkan demi mereka percaya kepada Yesus Kristus. Kita ramah kepada setiap orang. Kepada siapapun orang tersebut, seharusnya itu menjadi sikap kita sebagai orang Kristen, yaitu kita ramah untuk apa? Supaya mereka bisa merasakan kebaikan Tuhan lewat hidup kita yang ramah. Siapapun yang kita temui, kita mengasihi mereka. Karena apa? Karena orang Kristen, kita semua sudah terlebih dahulu merasakan kasih Yesus Kristus. Hospitalitas dalam perjanjian lama juga sudah sangat jelas ya. Itu ada kisah-kisah yang biasa dipakai, yaitu ketika Abraham menerima 3 orang malaikat. Nah, satu malaikatnya adalah Yesus yang menjelma jadi kurang lebih menampakkan diri sebagai malaikat. Bapak Abraham mempersiapkan makanan, tempat tidur, perlindungan bagi 3 malaikat yang datang ke rumahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita berpikir sebagai orang Kristen memikirkan tentang hospitalitas? Bagaimana bertamu yang alkitabiah? Bagaimana menerima tamu yang alkitabiah juga? Nah, kita lihat ayat-ayat hospitalitas dalam Roma 12 ayat 13b, boleh slide PowerPoint ditampilkan ya. Ini adalah contoh 2 ayat hospitalitas yang kita bisa lihat. Yang pertama dalam kitab Roma yaitu usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Bahasa Inggrisnya seek to show hospitality. Ya, usahakanlah dirimu atau carilah kesempatan untuk menunjukkan kita itu ramah, kita itu baik. Kita tuh orang Kristen bukan orang yang ketus, penuh kebencian, penuh kemarahan. Jadi nggak bisa senyum sama sekali, bukan. Kita orang Kristen yang penuh kasih, penuh sukacita. Karena apa? Sukacita dan kasih dari Yesus Kristus. Selalu memberi tumpangan. Ya, ini maksudnya adalah menerima dia. Menerima siapapun dia. Agamanya apa, kita belajar untuk mengasihi dia. Kayak gitu ya. Yang kedua adalah 1 Petrus 4 ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Show hospitality to one another without grumbling. Ya, tunjukkan keramahan kepada satu dengan yang lainnya. Nah, akar kata dari seorang akan yang lain adalah orang asing, stranger. Ya, stranger itu berarti orang asing dan kita menyatakan keramahan. Waktu menyambut tamu, kita bisa perlakukan tamu itu dengan penuh kasih, penuh penerimaan. Tetapi waktu kita menyambut tamu juga kita bisa perlakukan mereka dengan penuh kebencian, penuh penolakan. Gitu ya, kita bisa saja demikian. Tetapi hospitalitas Kristen mengatakan bahwa kita mau untuk mengasihi dia. Meskipun kita tidak kenal, unik ya. Tidak kenal pun kita mengasihi mereka. Slide selanjutnya, kekristenan mengajarkan bahwa menyambut tamu adalah sebuah perintah Tuhan. Perintah kasih dari Tuhan, cinta kasih Yesus Kristus yang membawa kita untuk menjamu orang asing demi Yesus Kristus. Ya, Christian hospitality, the basic attitude of Christian life. Ya, sikap dasar hidup orang Kristen. Pertama-tama ramah. Ya, pertama-tama baik. Merupakan ekspresi dari kasih, itu keramahan Kristen. Lalu keramahan Kristen menumbuhkan sifat untuk tidak mementingkan diri sendiri. Nah, waktu kita bersama dengan kumpulan banyak orang, kita ngobrol dengan orang lain. Jangan ngobrol, ya kalau mau ngobrol bisa juga sih. Biasanya suami istri kan sudah di rumah ngobrol terus ya. Waktu keluar biasanya suami istri nggak akan ngobrol lagi kan, di luar kan. Ngapain ngobrol lagi ya, sudah banyak waktu di rumah. Nah, kemudian ketemu komunitas gereja biasanya ngobrolnya sama orang lain. Nah, itu kan apa? Karena kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain yang jarang kita temui. Ya mungkin kita hanya seminggu sekali ketemu orang tersebut. Maka kita gunakan waktu yang ada untuk memberikan keramahan, mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Yaitu
Christian hospitality fosters selflessness, ya. Terus provides refuge. Keramahan Kristen menyediakan juga perlindungan. Lalu keramahan Kristen memperdalam persekutuan satu dengan yang lainnya. Wah, sangat indah. Keramahan orang Kristen itu sangat indah karena bisa membawa orang bertemu dengan Injil, bertemu dengan Yesus Kristus, bisa membawa orang itu melihat bahwa agama ini beda dengan agama yang lain. Agama ini memperhatikan sikap yang ramah, sikap yang menerima, sikap yang penuh kasih. Agama Kristen akhirnya harum dan menjadi baik di mata orang karena apa? Hospitality. Ya, karena hospitality di dalam kekristenan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika saya memikirkan persiapan khotbah itu, ya, salah satu argumen kenapa sebenarnya ibadah gereja tidak bisa online, harusnya nggak bisa online, ya. Karena perintah Tuhan dalam hospitalitas, keramah tamahan orang Kristen, perintah untuk bersekutu dengan tubuh yang lain, berelasi secara tubuh. Di zaman pandemi kita dikasih konsep yang salah bahwa udah ibadah itu boleh online kok. Kan ada online, kan gereja saja menyediakan online, berarti boleh. Masalahnya, ya, kenapa akhirnya ada online? Karena dunia itu tidak ideal. Tuntutan Allah sempurna 100%, ibadah fisik. Tapi tuntutan dunia yang begitu harus sempurna di hadapan Tuhan, dunia ini tidak bisa mencapai kesempurnaan tuntutan Allah. Maka ada pandemi, ada penyakit, maka standar yang ideal itu diturunkan oleh Tuhan sampai ada ibadah online. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Itu menunjukkan bahwa dunia ini berdosa kok. Kamu tidak bisa mendapatkan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Maka ada online misalkan, ya. Terus kita berpikir, lebih enak ibadah di rumah toh. Ya, di rumah ketemu siapa? Ketemu laptop. Ya, ketemu apa lagi? Keluarga saja gitu, ya. Keluarga akhirnya keluarga saya, pikirin saya lagi, ya. Semua akhirnya menumbuhkan kepentingan akan diri. Karena apa? Ibadah online. Ibadah online itu menumbuhkan kepentingan diri. Meskipun sebenarnya menolong orang-orang yang tidak bisa datang secara fisik karena sakit, ya, bisa saja. Tapi sebenarnya itu bukan ibadah yang ideal. Ibadah yang ideal adalah di rumah Tuhan secara tubuh. Dan ketika kita berkumpul di rumah Tuhan, kita bisa jalankan salah satu hal, yaitu apa? Hospitalitas Kristen. Maka salah satu tradisi dalam gereja ini kan tadi, ya, ayo liturgis mengatakan kita bersalam-salaman dulu dengan semua orang. Itu menunjukkan keramahan. Apakah itu perintah Tuhan? Itu perintah Tuhan. Ya, masa bersalaman gak boleh, ya? Nggak mau, misalkan, ya. Ya udah hidup sendirilah. Saya lihat teladan pendeta Stephen Tong, ya. Ada anak kecil suruh salam sama Pak Tong gitu, ya. Pak Tong mau salamin dia. Anaknya nggak mau. Terus Pak Tong apa sikapnya? Memohon, ayo salamin saya. Saya sudah tua, saya harus dihormati gitu, ya. Terus salah satu tindakan dari pendeta Stephen Tong adalah, kamu nggak mau salamin, saya juga nggak mau, gitu, pergi. Gitu. Ya, kalau dia sendiri nggak mau ramah sama kita ngapain ramah? Kurang lebih kayak gitu. Itu mungkin nggak tahu, ya, itu praktik yang benar atau salah. Tapi kita bisa lihat pesannya, gitu, ya. Tidak semua orang itu bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita ini adalah keramahan, ya. Ini keramahan itu diajarkan di dalam Alkitab. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ya, tulisan dalam 2 surat Yohanes ini, surat 2 Yohanes ini, kita belajar ada 3 nasihat. Ya, nasihat pertama kita lihat slide. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Kenapa? Karena kasih adalah hukum utama dalam kekristenan. Maka perintahnya adalah mengasihi. Nah, salah satu yang kita bisa lakukan ketika kita belajar mengasihi adalah ya hospitalitas, keramahan kita kepada orang lain. Dan di ayat 6 dikatakan bahwa dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ya. Nah, dalam buku Allah di Tengah Pusaran Topan, ya, karangan David Wells, ada kalimat seperti ini. Kasih bertumbuh di tanah ketaatan. Tidak mungkin mengasihi Allah tanpa taat perintah-perintahnya. Nah, ini adalah buku yang dipakai Reform Book Club. Ya, sedikit promosi Reform Book Club. Ini adalah pelayanan yang diadakan pemuda, ya, pengurus pemuda
untuk ya supaya kita ada baca buku bersama sampai selesai. Nah ini sudah hampir selesai ya, selama mungkin 8 bulan, 9 bulan baru selesai satu buku, halamannya 230 atau 250 halaman, buku besar ya. Nah di situ kita bisa lihat ya bahwa kasih itu adalah hukum yang terutama. Ya, hukum yang dijelaskan oleh Yesus Kristus adalah kasihilah Allah segenap hati. Kasihilah sesama manusia, kasihilah dirimu sendiri. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, mengasihi Allah kita bisa lihat ukuran tingkat kesulitannya. Di antara 3 perintah ini yang digabung dalam satu kesatuan, kasih Allah, kasih sesama, kasih diri, ya, yang paling sulit yang mana? Dari tingkat kesulitan, Tuhan Yesus jelaskan yang paling sulit adalah yang pertama. Kasihi Allah itu paling sulit kita lakukan. Karena Allah tidak kelihatan, Allah adalah roh, dan kita harus mengasihi dia, ya menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Ya, Allah susah kita kasihi. Lalu tingkatan kesulitan yang paling sedang adalah mengasihi sesama manusia. Tingkat kesulitan yang paling sedikit, paling rendah adalah mengasihi diri. Itu kasih yang rendah. Kalau kita fokus kepada diri, yang penting saya itu rendahan. Itu orang Kristen rendah. Gak bisa mengasihi orang lain, gak bisa mengasihi Tuhan. Itu bukan orang Kristen bahkan. Kalau hanya mengasihi diri dan diri saja. Tetapi kemudian kalau kita melihat dalam tingkat kasih manusia, ya kalau kasih kepada Allah cuma satu, Allah kan satu saja. Gak ada banyak ya. Allah itu cuma satu, tapi manusia itu bermacam-macam. Kita juga bisa lihat tingkat kesulitan dari mengasihi manusia juga. Ya, paling mudah harusnya adalah mengasihi orang tua. Ya, paling mudah mengasihi orang itu jenisnya, jenis orang seperti apa? Harusnya paling mudah itu adalah mengasihi orang tua. Karena apa? Orang tua sudah terlebih dahulu mengasihi anak-anaknya lebih 9 bulan terlebih dahulu. Karena anak di dalam kandungan ibu 9 bulan. Berarti orang tua itu selalu mengasihi anak lebih banyak. Karena lebih untung 9 bulan di dalam kandungan ibu. Jadi kita anak-anak bisa membalas cinta kasih orang tua? Nggak bisa. Dari sudut waktu saja sudah kalah kok anak-anak. Mau mengasihi orang tua dengan uang yang banyak, dengan penghormatan yang luar biasa, nggak akan bisa. Kalah soal waktu. Karena orang tua sudah mengasihi anak itu 9 bulan. Terlebih dahulu. Maka anak itu harusnya paling mudah kasihi orang tua. Hormati orang tua. Bahkan Tuhan janjikan di dalam 10 hukum Taurat, 10 hukum yang mengandung janji, Tuhan pastikan janjinya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Masa kita nggak mau mengasihi orang tua? Masa mengatakan bahwa susah mengasihi orang tua? Orang tua jahat, orang tua tidak peduli dan lain-lain ya. Ada memang orang tua yang begitu jahat, begitu bengis. Tapi firman Tuhan ini mengatakan tetap hormati. Ya, apalagi orang tuanya baik, mengasihi. Ya, dari sudut waktu saja kita diberikan kehidupan dari Tuhan betul. Tapi sebagai manusia kita juga harus sadar kita diberikan kehidupan itu dari orang tua. Ya. Maka ya paling mudah harusnya orang tua. Lalu yang paling mudah selanjutnya adalah saudara kandung. Lalu yang paling mudah selanjutnya adalah teman baik dan kemudian orang asing. Nah, orang asing menempati urutan yang hampir terakhir karena yang paling susah kita mengasihi sesama manusia adalah musuh kita. Nah, musuh kemudian orang asing. Nah, di dalam hospitalitas kita belajar untuk mengasihi orang asing yang kita tidak kenal. Tapi perintah Yesus adalah kasihilah musuhmu, berdoalah bagi dia, ya mohon berkat bagi dia. Nah, ini adalah kesulitan dalam bentuk mengasihi ya. Mengasihi itu susah. Ya, susah nggak ramah sama orang asing? Susah. Kita mau nggak nyapa orang lain terlebih dahulu? Belum tentu. Ya, kita tersenyum dulu malas. Ya, susah ya memikirkan untuk orang lain. Tapi ini perintah Tuhan, mengasihi orang asing. Nah, sini Yohanes menjelaskan kenapa jemaat Tuhan agar harus hidup di dalam kasih. Ya, Yohanes menjelaskan alasannya. Selain kasih itu adalah perintah Tuhan, tetapi Yohanes memberikan alasan unik kenapa kita harus bertumbuh dalam kasih ada di ayat 7.
Kenapa harus hidup dalam kasih? Alasannya unik, yaitu apa? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Alasan sebagai orang Kristen kita harus bertumbuh dalam kasih, menaati perintah Tuhan adalah karena banyak musuh. Karena banyak penyesat. Penyesat itu muncul dan juga pergi keliling mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus, yaitu apa? Saling mengasihi. Kenapa kita harus bertumbuh dalam kasih? Karena banyak ajaran mengatakan kamu harus saling benci, saling tidak perhatikan, gak perlu ramah-ramah, gak perlu rendah hati, sombong aja. Itu ajaran-ajaran yang salah. Ya, ajaran yang menentang ajaran Yesus Kristus. Nah, semakin banyak antikristus, Yohanes katakan semakin orang Kristen justru harus hidup penuh kasih. Itu adalah kunci untuk melawan antikristus. Itu adalah kunci untuk melawan orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus. Kita justru mengasihi mereka. Bapak Ibu sekalian, zaman Yohanes adalah zaman di mana Yohanes itu harus berhadapan dengan ajaran sesat yang begitu banyak. Dan yang terkenal adalah gnostisisme. Ya, gnostisisme adalah sebuah ajaran sesat dari kalangan orang Kristen sendiri yang mengatakan bahwa Alkitab bagus, betul, itu pengetahuan yang baik. Cuman ya kami bisa memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, lebih banyak dari Alkitab. Pengetahuan yang lebih tinggi itu bukan dari Alkitab, tapi dari kami sendiri. Yaitu kami memperoleh dari pengetahuan kami sendiri, dari pengalaman kami sendiri, dan Alkitab itu di bawah dari pengetahuan maupun pengalaman kami. Orang-orang gnostik mencoba melakukan pelayanan keliling di beberapa gereja yang diawasi oleh Yohanes. Ini adalah pengkhotbah keliling, pengajar palsu keliling, mereka keliling. Dan perhatian utama Yohanes dalam surat yang kedua ini adalah bahwa gnostik mengajarkan menolak kemanusiaan Yesus Kristus. Ya, karena apa? Karena masalahnya orang gnostik kan memperhatikan pikiran, dan juga memikirkan banyak hal, dan akhirnya punya gagasan bahwa yang spiritual dan material itu terpisah secara fisik. Tubuh ya tubuh, roh ya roh, kemudian tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Lalu roh itu lebih baik daripada materi. Ya, materi itu jahat, tubuh itu jelek. Maka mereka memandang bahwa Yesus Kristus itu enggak punya tubuh. Yesus Kristus itu bukan manusia, karena manusia itu jelek, materi ini jahat, yang baik adalah roh. Nah, orang gnostik menyangkal kemanusiaan Kristus dengan dua cara. Yang pertama adalah doketisme, ini ajaran sesat ya. Istilah yang menyatakan bahwa Yesus, ketika orang Kristen mengatakan Yesus menjadi manusia, orang gnostik katakan Yesus itu menampakkan diri sebagai manusia, tapi bukan betul-betul manusia. Dia punya tangan, punya. Tapi itu penampakannya saja, nampaknya saja, kelihatan saja punya tubuh. Ini adalah antikristus. Yohanes katakan ini adalah ajaran sesat. Kalau mengatakan bahwa Yesus bukan manusia. Kenapa? Kalau mengatakan bahwa Yesus bukan manusia, ketika Allah menjelma jadi manusia ya, Yesus menjelma jadi manusia, berarti penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib itu nggak ada. Tidak nyata. Kalau menyangkal Yesus sebagai manusia. Kesedihan Yesus nggak nyata. Sakitnya Yesus nggak nyata. Cambuknya, ya, punggung yang dicambuk, badan yang dicambuk oleh Yesus nggak nyata. Karena Yesus nggak punya tubuh, itu cuma penampakan saja. Nah, ini sesat ya. Yang kedua, orang gnostik itu melawan Yesus Kristus, antikristus ya. Dengan cara apa? Itu ajaran sesat Serintianisme. Yaitu bicara soal keilahian Kristus baru bergabung dengan kemanusiaan Yesus waktu pembaptisan Yesus di sungai Yordan. Jadi Yesus manusia, waktu lahir manusia nih. Sampai pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis baru dia punya sifat ilahi, baru dia Tuhan. Ya, jadi dia mengatakan bahwa ada penggabungan setelah perjalanan proses kehidupan manusia Yesus Kristus. Nah udah nih ya, oke. Pada waktu pembaptisan, Yesus punya dua natur Allah, natur manusia. Tapi waktu Yesus Kristus mau mati di atas kayu salib, natur Allahnya dicabut lagi, hilang. Lalu matinya adalah sebagai manusia saja,
sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Nah, ada perubahan-perubahan dari Duinatur Kristus yang sebenarnya tidak dijelaskan Alkitab, maka ini adalah ajaran sesat. Ya, saat sekarang Bapak Ibu sekalian, doketisme sama serentianisme ini kelihatannya nggak terlalu laku ya. Ya, antikristus yang tidak laku di zaman sekarang, meskipun ada saja yang percaya ya. Nah, kita sebagai orang Kristen bukan berarti ya kita itu menolak pengetahuan atau pengalaman luar dari orang-orang yang mengalaminya atau mengetahuinya, tetapi pengetahuan maupun pengalaman itu harus ditebus di dalam kebenaran Alkitab. Alkitab menjadi otoritas yang tertinggi di dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Nah, baru firman Tuhan itu yang mendefinisikan pengalaman kita. Firman Tuhan itu mendefinisikan pengetahuan kita. Nah, ini dasarnya jelas. Kalau Gnostis kan mengatakan bahwa pengetahuan saya dan pengalaman saya di atas Alkitab. Alkitab bantu saya untuk bisa mengetahui berbagai macam hal ataupun tentang Tuhan sendiri. Nah, ajaran yang sesat yang populer adalah Unitarianisme sekarang, yang menentang keilahian Yesus, ya, natur Allah Yesus, dan saya juga sempat lupa ya ajaran sesat ini sempat lupa karena ini munculnya saja abad 3, abad 4. Terus baru muncul lagi di abad 21, bayangin ya. Dia sedang berinkubasi. Ya, sampai muncul lagi heboh di abad 21, orang-orang Kristen di Indonesia banyak yang percaya Tuhan itu satu saja, Yahweh saja. Yesus bukan Tuhan, Roh Kudus kuasa. Wah, ini adalah ajaran yang sesat. Unitarianisme mengatakan bahwa Allah itu satu saja, satu Allah, satu pribadi, berbeda dengan ajaran Tritunggal. Ya, ajaran ini bertentangan dengan ketritunggalan dari Allah sendiri. Yesus dianggap sebagai manusia saja, hilangkan natur Allahnya. Nah, ini adalah ajaran liberal, ajaran sesat, ini antikristus juga. Yohanes katakan bahwa ajaran sesat dilawan dengan apa? Kasih. Oh, bingung ya. Ajaran sesat, antikristus dilawan dengan kasih, maksudnya apa? Maksudnya adalah kasih dalam Tuhan yang berarti kita taat kepada Tuhan. Taat kepada firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Kita mengasihi Tuhan. Itu adalah pelindung kita dari ajaran yang sesat. Kita percaya sola scriptura. Kita tunduk pada Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi. Nah, itu adalah kunci untuk melawan ajaran yang sesat. Mengasihi Allah dengan taat kepadanya. Yang kedua, nasihat kedua adalah jangan kehilangan teladan kasih. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Kita jangan sampai lupa dan kehilangan teladan kasih dari yang orang-orang yang sudah Kristen terlebih dahulu dan pemimpin-pemimpin Kristen. Rasul Yohanes katakan jangan lupakan teladan rasul. Jangan lupakan teladan pemimpin-pemimpin Kristen yang lainnya. Supaya apa? Demi keuntungan kamu sendiri. Di ayat 8 ya, di 2 Yohanes ayat 8 dikatakan waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Teladan kasih dari seorang pemimpin itu sangat penting. Ya, sangat penting. Meskipun kita tidak bergantung kepada manusia, tetapi itu sangat penting. Bapak Ibu sekalian mau ke gereja ini, kalau para pemimpin gerejanya, para hamba Tuhannya suka mabok-mabokan, suka main perempuan, yang penting kan Tuhannya kan, gak lihat manusia. Terus hamba Tuhannya suka curi uang jemaat, pakai persembahan, semena-mena gitu ya. Bapak Ibu sekalian mau datang ke gereja ini kalau hamba Tuhannya, pengurusnya demikian begitu berdosa? Enggak kan? Ya. Tetap kita namanya manusia, lihat manusia. Meskipun kita tahu bahwa lihat Tuhan yang utama. Gembala agung kita, Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Tapi banyak gembala manusia, banyak hamba Tuhan manusia, ya, pengurus manusia. Itu berdosa, ada kelemahan. Tetap ada kelemahan. Maka kita melihat bahwa tuntutan seorang pemimpin gereja itu tidak mudah. Harus menuntut diri demi kepentingan jemaat Tuhan. Demi memuliakan Kristus. Dan akhirnya jemaat Tuhan juga ada nasihat dari Rasul Yohanes mengatakan, kamu lihat pemimpin kamu yang masih hidup. Jangan cuma lihat yang sudah mati, para nabi, para rasul, Yesus Kristus sudah mati terus bangkit naik ke surga. Bukan cuma lihat itu, tapi lihat pemimpin yang masih hidup seperti apa hidupnya. Itu teladani
teladani teladan kasih dari para pemimpin gereja di zamannya. Kenapa? Karena itu memberikan kita contoh yang jelas sekali. Kalau pemimpin gereja bisa melakukan hal tersebut di zaman ini, kita pun kurang lebih bisa mengikuti teladan pemimpin tersebut. Ya, kita bisa melihat fakta kehidupan orang Kristen yang mengikuti Yesus dengan setia itu seperti apa. Oh, seperti orang itu, seperti pemimpin itu, jelas kan? Itu betul-betul ada dan terjadi di zaman sekarang, bukan di masa lampau. Kita bisa berargumen bahwa saya nggak bisa lah mengikuti teladan Nabi, teladan Rasul, teladan Yesus Kristus karena itu sudah kurang lebih ribuan tahun yang lalu. Kita bisa berargumen demikian. Tetapi kalau kita melihat orang Kristen yang di zaman sekarang yang melakukan teladan demikian, mengabarkan Injil, ya terus menggunakan waktu dengan baik, bijaksana, rajin bekerja, kita nggak bisa menyangkal fakta tersebut. Ya, kalau ada orang seperti itu, kita bisa mengikuti teladan mereka, belajar ya. Nah, para pemimpin Kristen, Rasul Yohanes dan para pemimpin yang lain itu menjauhi godaan iblis. Mereka menolak dosa, menjauhi dosa, dan mereka menjelaskan kebenaran Alkitab, mengoreksi yang salah. Mereka betul-betul berfokus pada kebenaran Alkitab. Dengan mengikuti teladan pemimpin di zaman mereka yang bisa mereka lihat, para pemimpin ini mengikuti kebenaran, ya, mereka akan dapat upah sepenuhnya. Unik ya. Upah bagi orang Kristen bukan sesuatu yang kita kerjakan lalu kita dapat. Tetapi upah bagi orang Kristen adalah sesuatu yang kita peroleh karena pekerjaan kita, tetapi pekerjaan itu sendiri adalah upah bagi kita. Karena sebenarnya kita tidak layak untuk melakukan firman Tuhan. Karena kita tidak layak untuk dipakai Tuhan. Kita manusia berdosa kok. Maka waktu kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan itu upah bagi kita. Itu berkat dari Tuhan. Maka ketika Rasul Yohanes menasihati, ayo jemaat sekalian lihat para pemimpinmu di zaman sekarang, mereka akhirnya bisa meneladani sikap-sikap atau perbuatan dari pemimpin dan mereka katakan, Yohanes katakan, kamu sudah dapat upah sepenuhnya. Karena di zaman ini kamu bisa mengikuti teladan pemimpin di zaman ini, bukan di zaman dulu. Tetapi yang pasti Yohanes katakan bahwa teladan teragung itu adalah Yesus Kristus. Maka ada alasan juga, kenapa sih kita harus pergi ke gereja? Ya, kan gereja kumpulan manusia berdosa, hamba Tuhan berdosa dan lain-lain. Karena apa? Karena di sana ada Yesus Kristusnya. Yesus Kristus Gembala Agung tidak pernah berdosa, dia suci dan dia memanggil kita untuk ke gereja. Jadi kalau kita menolak perintah Tuhan untuk beribadah, merayakan hari Sabat, itu sebenarnya bertentangan dengan Yesus sendiri yang memanggil kita untuk beribadah di hari Sabat. Bukan bertentangan dengan orang ya. Kita tolak nasihat orang gak ada masalah kok. Orang itu gak ada masalah juga. Bapak Ibu sekalian menolak, ayo ikut Seriska, tolak gak ada masalah sama saya. Ya, saya gak rugi juga gitu ya. Yang masalah itu sama Tuhan. Karena relasi utama dengan Tuhan. Maka waktu datang ke gereja, Bapak Ibu sekalian ya, kita datang itu atas dasar perintah Tuhan. Lihat pribadi Tuhan. Di situ ada Yesus Kristus gak yang sejati dari Alkitab, kita datang ke gereja tersebut. Kita beribadah fokusnya kepada Tuhan. William Barclay mengatakan bahwa Jesus coming is the final and unanswerable proof that God cares. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah suatu bukti kasih Allah yang terakhir dan tak terbantahkan bahwa Allah itu mengasihi. Allah itu peduli. Ya sudah faktanya jelas, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah datang. Ini adalah teladan Yesus Kristus sendiri, teladan penuh kasih. Teladan tertinggi dari orang Kristen adalah Yesus Kristus. Tetapi kita pun menghormati teladan orang-orang Kristen di zaman sekarang. Bahkan kepada anak-anak sekolah minggu pun ya, kita bisa melihat teladan mereka. Ya, kita bisa lihat ketulusan mereka beribadah misalkan ya. Atau kemauan mereka ya menghafal ayat dan lain-lain. Kita bisa meneladani orang-orang Kristen di sekitar kita yang punya kelebihan dan kita mendapatkan upah yang sepenuhnya. Ayat 9 mengatakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jadi sudah jelas ya pemisahannya. Kalau kita tinggal dalam ajaran Yesus Kristus, kita punya bapa. Kita punya Yesus Kristus. Kalau tinggal dalam ajarannya ya.
Tapi kalau tinggal di luar ajaran Yesus Kristus, maka kita tidak punya Bapa, tidak punya anak. Nah ini kita berbeda. Ya, ini ada pemisahan yang dijelaskan oleh Yohanes terhadap orang-orang yang menolak Yesus Kristus, antikristus, dengan orang-orang yang pengikut Yesus Kristus. Ya, jelas itu di dalam ajarannya. Ya, maka sangat sayang sekali kalau ada orang-orang yang sebenarnya mengikut Yesus tapi tidak tinggal dalam ajaran Yesus Kristus. Dia kurang lebih, ya dia rasa memiliki Bapa dan anak. Ya, dia rasa demikian, tapi tidak bertumbuh di dalamnya. Padahal dia mau percaya kepada Yesus Kristus. Sayang sekali dia tidak mendapatkan upah yang lebih banyak. Nasihat ketiga, slide selanjutnya, ya dari Rasul Yohanes mengatakan menolak pengajar sesat dengan kasih. Ini unik juga ya. Saya bacakan ayat 10 dan 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Bapak Ibu sekalian, bagaimana aplikasi dari ayat ini? Ya, kita membaca ayat, wah kalau ada orang yang berbeda ajaran dengan kita, ajaran di luar Kristus, kita harus apa? Menolak dia, nggak boleh ramah loh, nggak boleh ramah, jangan terima dia di rumahmu, usir gitu ya, jangan salaman sama dia, lepas, najis gitu ya, wah ini orang Kristen ramah atau membenci sesamanya? Nah ini perlu konteks untuk bisa mengetahui ayat ini seperti apa. Waktu kita diajarkan untuk ramah terhadap orang itu benar. Kita harus welcome sama semua orang. Gereja ini pun welcome sama semua orang. Namanya gereja yang kudus dan am. Setiap orang boleh datang ke gereja ini untuk beribadah menyembah Kristus. Entah dia agamanya apa, entah dia dosanya banyak, dosanya sedikit, dosanya parah, dosanya ringan. Entah dia narapidana, entah dia orang-orang yang pecandu narkoba, entah dia orang-orang LGBT, entah orang-orang berdosa sekalipun boleh datang beribadah di gereja ini. Karena kita welcome, ramah, keramahan Yesus Kristus. Yang mau beribadah menyembah Yesus, silakan siapapun orangnya kita terima. Kita harus mengasihi musuh kita, memberkati orang yang mengutuk kita, berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Tuhan sendiri adalah Tuhan yang memperlakukan orang jahat dengan kasih sayang. Tapi balik lagi, tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Kenapa Tuhan memberikan kasih sayang kepada orang jahat? Memberikan matahari kepada pendosa terbesar, memberikan hujan kepada pendosa yang begitu merugikan banyak orang. Kenapa Tuhan menyatakan kasih sayangnya kepada semua orang? Terutama orang berdosa. Jawabannya adalah karena Allah mengasihi mereka dan ingin menuntun mereka kepada pertobatan. Dengan kasihnya Tuhan. Ya. Kenapa Rasul Yohanes katakan bahwa kita tidak boleh menerima mereka yang beda ajaran ke dalam rumah kita atau bahkan menyapa siapapun yang datang kepada kita yang tidak percaya Kristus datang sebagai manusia. Nah ini ada konteksnya sendiri ya Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita tolak semuanya yang beda ajaran gitu ya, itu jadi orang yang kaku, orang yang salah gitu ya. Nah zaman gereja mula-mula kita tahu ya, zaman gereja mula-mula tidak ada gedung gereja. Karena kekristenan baru muncul. Yang ada apa? Bait Allah. Bait Allah pun itu untuk orang Yahudi. Ya, kita tidak ada gedung gereja. Ingat ya, kekristenan itu tidak ada gedung gereja pada mulanya. Jadi nggak masalah kalau nggak ada gedung gereja. Tidak masalah. Karena kekristenan muncul dari tidak ada gedung gereja. Lalu bagaimana akhirnya sampai ada gedung gereja? Nah, mereka orang-orang Kristen itu, mereka berkumpul di rumah-rumah orang Kristen yang memang bisa dipakai untuk beribadah di hari Minggu. Itu awal mulanya ada tempat atau gedung, yaitu rumah dulu, rumah orang Kristen. Gedung-gedung gereja itu ya muncul di abad ketiga. Ya, dulunya apa? Perjanjian Lama beribadahnya di mana? Rumah-rumah. Orang-orang perjanjian lama beribadah di mana? Ketika zaman Musa ada kemah suci. Lalu zaman kemah suci, ya setelah berpindah-pindah di padang gurun, akhirnya mereka tinggal di Yerusalem yang membangun
bait Allah atau gedung untuk beribadah kepada Allah siapa? Daud ingin membangun. Akhirnya menyediakan segala bahan-bahan, tapi Tuhan larang, tangan kamu penuh darah. Rumah Tuhan tidak boleh dibangun oleh para pembunuh, pezina. Gitu ya, itu Daud ya, dikasih teguran yang begitu keras. Anak mula yang akan membangun bait suci, rumah Allah. Di situ bait Allah muncul di Yerusalem. Lanjut ke zaman Yesus Kristus, bait Allah terus berdiri sampai ya kadang hancur ya. Terus zaman sekarang akhirnya ada gedung gereja. Pertemuan ibadah orang-orang Kristen itu di rumah masing-masing terus berkumpul. Nah, kita ambil contoh, lihat Kolose 4 ayat 15. Mari kita buka bersama-sama Kolose 4 ayat 15. Ini nama yang jarang kita dengar ya. Ada nama Nimfa. Ya, Kolose 4 ayat 15. Saya bacakan untuk kita semua. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa, ya, dan jemaat yang ada di rumahnya. Nimfa orang Kristen. Dia punya jemaat yang di rumahnya, bukan gedung ya. Ini Rasul Paulus memberikan salam kepada Nimfa dan jemaat yang memang beribadah di rumahnya. Lalu di dalam Roma dijelaskan ada orang-orang yang bernama Aquila dan Priscilla. Ya, Aquila dan Priscilla rumahnya juga dijadikan gereja, tempat berkumpul orang Kristen di hari Minggu. Lalu juga kita tahu di Filemon juga ya, orang yang kaya dan punya rumah untuk dijadikan tempat ibadah. Jadi zaman sebelum ada gedung gereja beberapa ratus tahun, itu ibadahnya di mana? Gereja rumah. Ya, gereja rumah bagi orang Kristen. Nah, waktu di gereja rumah itu, ya di zaman itu konteksnya, para guru agama, para pengajar itu boleh saja lewat ke rumah tersebut, terus tanya jadwalnya. Ya, jadwal pembinaan kapan, jadwal ibadah kapan. Lalu para guru, para pengajar Kristen itu boleh menyampaikan pesan di gereja rumah tersebut. Diizinkan waktu untuk memberitakan firman Tuhan, itu kebiasaannya. Misalkan ada pengembara nih orang Kristen, seorang guru yang baik mengajarkan firman Tuhan, terus ketemu si Nimfa. Nimfa di rumahnya kemudian ngobrol, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dong di hari Minggu ini. Si Nimfa katakan, oh ya silakan ngobrol-ngobrol dulu, menyapa dulu dan lain-lain. Dan dia memperkenalkan dirinya, saya temannya Paulus misalkan, saya temannya Rasul Yohanes, perkenalan dulu. Akan tetapi yang Yohanes larang adalah dalam suratnya kepada pengajar-pengajar yang ajarkan pandangan sesat tentang Yesus Kristus. Jadi kelihatannya ada tanda pengenal bagi pengajar-pengajar yang gnostik tersebut. Sehingga ketika orang tahu bahwa oh dia datang ke gereja rumah si Nimfa, gereja rumah Aquila Priscilla misalkan ya, maka langsung tolak, nggak usah terima, nggak usah salamin. Karena dia beda ajaran dengan kita, bahaya. Karena tujuan mereka datang adalah untuk berkhotbah. Dan yang dikhotbahkan adalah ajaran yang menentang siapakah Yesus Kristus yang sejati. Maka tolaklah dia. Karena kalau kita menyerahkan tempat ibadah kita terus diberikan kepada pengajar yang sesat, jemaat nanti bingung. Gak benar. Nanti akan ada kebingungan, mana sih yang benar, Yesus yang mana, Yesus itu manusia atau bukan, Yesus itu Tuhan atau bukan. Wah, lama pertumbuhan dari iman jemaat. Nah, demi mencegah masalah yang tidak perlu ini, Yohanes katakan guru-guru palsu yang kamu tahulah modelnya kayak gitu, harus dilarang masuk ke gereja rumah. Mereka tidak boleh diberikan salam sama sekali, jangan salamin. Karena salam di zaman itu berarti apa? Salam itu berarti kita setuju dengan keberadaan orang itu dan kita mendoakan orang itu supaya sukses, berhasil. Maka kalau kita salaman dengan para pengajar yang sesat, saya setuju dengan kamu dan saya mendoakan pekerjaan kamu sukses. Wah, ini salah. Itu tradisi budaya waktu itu. Kurangnya salam atau tidak adanya salam terhadap guru-guru palsu menunjukkan bahwa mereka butuh pertobatan. Mungkin gitu ya. Kita nggak salamin orang kenapa sih? Mungkin memberikan pesan supaya dia bertobat gitu. Mungkin juga loh ya, dengan sisi yang negatif, dengan sisi yang agak kejam.
Karena apa? Kalau orang yang tidak bertobat, ya, yang membenci, misalkan punya ajaran yang salah, terus kita baik-baikin. Mungkin ya, kita baik-baikin, kita terus ramah terhadap dia nggak sadar bahwa dia salah. Dia nggak sadar bahwa dia harus bertobat. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada sikap-sikap yang buruk yang terjadi di sekitar kita, memang orangnya itu bisa berdosa sama kita, betul. Tapi itu juga peringatan buat kita supaya bertobat. Kalau diperlakukan buruk oleh orang, ada hal yang perlu kita perbaiki. Orang gak selalu baik sama kita. Ya, hamba Tuhan gak selalu baik juga, gak selalu ramah juga ya. Ada hamba Tuhan yang memang gak ramah, marah-marah terus di khotbahnya ya. Lalu akhirnya ada yang mendefinisikan ya, khotbah itu harus ramah atau marah? Ya. Enggak, khotbah itu ya pokoknya jelasin firman Tuhan lah, mau marah, mau ramah, yang penting kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dalam konteks sekarang, ya bagaimana kita menolak pengajar palsu, tidak memberikan salam kepada dia, itu dalam konteks sekarang itu bukan gereja rumah, tapi gereja gedung bersama, di mana kita nggak mungkin memberikan mimbar ini untuk memberitakan firman Tuhan yang sejati dari Alkitab kepada orang-orang yang mengajarkan Yesus yang lain. Ya, maka kita lihat ya, nggak banyak kok, kita nggak bisa sembarangan undang hamba Tuhan untuk khotbah di dalam gedung gereja kalau teologinya beda misalkan. Gereja ini saja sudah disebut gereja Reform Injili kok. Berarti yang boleh khotbah siapa? Yang punya teologi Reform Injili. Yang boleh khotbah lah. Tapi yang datang siapapun boleh. Karena apa? Gereja ini punya namanya sendiri. Gereja ini berdasarkan Alkitab. Kalau yang datang berkhotbah itu bukan jelasin Alkitab, kita kecolongan. Bahkan jelasin bahwa Yesus Kristus tidak mati, Yesus itu bukan juru selamat satu-satunya, Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Wah, jadi inkonsisten dengan ajaran dalam gereja ini. Jadi perikop dalam 2 Yohanes ini tidak bicara tentang seseorang yang datang berkunjung ke rumah kita saja. Ini gereja rumah. Lalu yang berkunjung adalah pengajar palsu yang memang mau minta waktu untuk berkhotbah. Maka Bapak Ibu sekalian, waktu kita didatangi orang asing, kita nggak bisa demikian. Tolak. Ya, marah, membenci, mengusir, mengabaikan enggak. Kita ramah. Ya, memang susah. Ya, ramah terhadap orang asing susah, enggak kenal siapa dia, penipu. Siapa dia mau cari keuntungan dari saya? Kita bisa berpikir demikian. Tapi orang Kristen diajarkan untuk memberikan kasihnya kepada siapapun, kepada orang-orang asing sekalipun. Jadi Yohanes memberikan nasihat bahwa hospitalitas Kristen kepada para pengajar sesat itu dengan cara apa? Dengan cara yang negatif. Tolak dia. Supaya dia tahu bahwa kita itu beda. Supaya dia tahu bahwa dia harus bertobat. Ditolak. Ya, Bapak Ibu sekalian, apakah kita rasa Tuhan selalu menerima kita? Ada nggak waktunya kita ditolak oleh Tuhan? Wah, pasti nggak enak sekali. Tuhan terima kita terus, tangannya terbuka terus gini ya. Wah, kalau tangannya terbuka terus begini, Tuhan tidak berdaulat. Yang berdaulat itu Tuhan bisa membuka tangannya, bisa tutup juga tangannya. Itu berdaulat, terserah dia. Dia bisa buka pintu, dia bisa tutup pintu. Nah ini Tuhan, waktu Tuhan tolak kita, Tuhan tutup pintu, Tuhan inginkan kita bertobat. Ada sesuatu yang harus kita koreksi. Ini nasihat orang Rasul Yohanes kepada para pengajar palsu. Bukan berarti kita membiarkan dia binasa seperti itu, tapi memberikan perilaku yang supaya dia sadar, saya itu salah. Saya itu beda dengan orang-orang Kristen yang lainnya. Ya, gereja tidak boleh disalah sangka bahwa gereja itu menoleransi ajaran yang salah. Ya, gereja Kristen pasti tidak kompromi terhadap ajaran yang di luar Alkitab atau menyeleweng dari Alkitab. Jadi ajaran Yohanes ini sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Ya, kasihi musuh. Tapi kita tidak terima perbuatan jahat kepada kita. Ya kita kasih musuh ya, ampuni. Terus dia mau dosa lagi ke dia, ya udah nggak apa-apa ya, pukul saya gitu ya. Enggak kan? Kita mengasihi musuh betul. Tapi kita tidak menerima kejahatan dia, membiarkan dia silakan berbuat jahat, silakan monggo gitu ya. Enggak. Ini tidak boleh kita biarkan. Maka demi menjaga gereja Tuhan, Yohanes katakan tolaklah dia. Daripada dia masuk, terus mempengaruhi kamu izinkan dia mengajarkan ajaran yang sesat, tolak dia dari awal. Itu pengajar palsu.
Tapi prinsipnya kita bisa lihat bahwa penolakan itu bisa dilakukan oleh kita demi apa? Demi pertumbuhan orang tersebut. Yesus menasihati bahwa hati-hati dengan pengajar palsu yang menyamar seperti domba. Ya, serigala berbulu domba. Kelihatannya baik ajaran itu, orang itu ya, tapi ajarannya salah. Yohanes ingin agar gereja-gereja pada waktu itu menjaga kemurnian iman mereka kepada Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu sekalian, waktu kita ambil contoh kisah ya, kita didatangi oleh orang-orang yang berbeda ajaran dengan kita, itu jelas nggak ada masalah ya. Tetapi ada orang-orang yang belajar dari Alkitab, ya percaya Yesus Kristus, ya percaya firman Tuhan, Alkitab, cuman mereka itu tidak percaya Yesus yang diberitakan Alkitab seutuhnya. Mereka percaya Yesus Tuhan saja. Misalkan ya, tidak pernah jelma jadi manusia. Lalu atau dia itu Yesus hanya manusia saja, ya bukan Tuhan. Itu bertentangan dengan iman Kristen. Itu kita harus hati-hati. Tapi pada umumnya kita ya harus ramah, kita harus lihat situasi. Apalagi kita tidak tahu dia pengajar palsu atau orang yang sesat, kita kan nggak tahu. Berarti umumnya kalau kita didatangi oleh orang asing, kita belajar ramah dulu. Ya lihat pesannya apa, lalu analisa, dan justru itu waktu kita untuk bisa mengabarkan Injil. Karena kita didatangi loh. Kita harusnya mendatangi orang, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Kita harusnya mendatangi orang untuk mengabarkan Injil. Nah sekarang kita didatangi orang asing. Kita harus peka. Oh ini adalah kesempatan saya menunjukkan keramahan Kristen. Saya menunjukkan dia kabar baik. Saya menjelaskan dia Yesus Kristus juru selamat dunia. Ada kesempatan di mana saya bertemu ya ketika mau parkir kendaraan, ketemu ibu-ibu. Jadi kan saya sudah feeling home ya, sudah di tempat ya, di tempat tujuan saya sudah nyaman. Itu seperti saya didatangi oleh ibu-ibu. Biasanya kan pengamen itu di lampu merah kan, buru-buru. Kadang buru-buru kita nggak sempat mikir apa juga ya. Nah ini sudah nyampe satu tempat saya parkir. Ibu-ibu itu tadinya sudah jalan lewat ya, terus dia balik lagi, ya mau datangi saya gitu ya. Mungkin saya kelihatan bisa didatangi gitu ya, mendatangi terus dia minta-minta gitu ya. Karena saya sudah nyaman ya, sudah jadi kurang lebih jadi tuan rumah ya, saya sangat nyaman sekali. Oh ya Bu, ini uang untuk Ibu, ini ada traktat. Saya bilang ini adalah tentang Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Oh iya. Ya Tuhan berkati ya Bu, Tuhan Yesus berkati. Wah nyaman ya. Itu didatangi orang asing jangan hilang kesempatan untuk mengabarkan Injil. Udah uang kasih, traktat kasih, beres. Kita lihat nanti di surga ketemu atau enggak ya ibu tersebut. Nah Bapak Ibu sekalian itu ya, kita didatangi orang itu jangan pikir itu tuh hal biasa, hal yang tidak penting. Kita didatangi pengamen, didatangi peminta-minta gitu ya. Itu adalah kesempatan kita menunjukkan keramahan sebagai orang Kristen, hospitalitas Kristen. Tetapi kepada orang yang jelas-jelas sesat, ya pendeta yang sesat, masa kita hormati? Wah, ya silakan Pak khotbah di gereja saya, yang enggak lah. Sebagai teman kita hormati. Sebagai manusia kita hormati, tetapi untuk bicara soal ajaran, soal pengaruh buruk yang bisa ada kemungkinan dia sampaikan, kita hindari sama sekali. Kenapa kita ramah Bapak Ibu sekalian? Karena Allah terlebih dulu ramah terhadap kita. Allah mengunjungi kita. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita tuh orang asing bagi Tuhan. Tuhan mengatakan, kamu berdosa, kamu itu musuh Tuhan. Tuhan sudah menjalankan teladan kasih luar biasa. Yang paling susah dikasih itu musuh, bukan orang asing ya. Yang paling susah dikasih bagi kita sebagai manusia itu musuh. Dan Allah sendiri sudah menunjukkan teladannya bahwa kita yang sudah seteru dengan Allah, dia mengasihi kita. Bahkan rela mengorbankan nyawanya bagi kita di dalam Yesus Kristus. Maka kita teladani teladan dari Allah ini. Kita kasihi siapapun, kita jalankan perintah untuk saling mengasihi. Kita pun mengerti bahwa ketika kita didatangi oleh orang asing, sebenarnya kita diberikan kesempatan untuk bersikap dengan bijaksana.
Ya, memberikan keramahan, memberikan penolakan kita kalau memang ajarannya sesat ya. Kalau memang salah kita kasih penolakan. Saya nggak terima, susah sih. Ya, karena kalau kita menolak kesannya nggak ramah. Kalau ramah itu biasanya harus terima kan. Tapi inilah perintah Tuhan. Kita harus memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, dan juga dalam berelasi kepada orang asing atau orang lain, sebenarnya kita pun sedang menyambut kesempatan untuk bisa jalankan keramahan kepada orang tersebut. Di dalam Injil dikatakan lebih jelas lagi bahwa kita sedang menyambut Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dari mana kita tahu bahwa orang Kristen itu menghormati Tuhan? Dari mana kita tahu orang Kristen itu mengasihi Tuhan? Dari cara mereka mengasihi sesama. Cara mereka menghormati sesama. Maka kitab Injil luar biasa indah. Nah, mari kita baca bersama-sama menutup khotbah ini dalam Matius 25 di slide ya. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Ini Yesus sendiri menjelaskan ya. Mari kita baca sama-sama di slide ya, sudah ada. 1, 2, 3. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Segala hal yang kita lakukan di sekitar kita dan bicara soal relasi kepada manusia, sebenarnya itu tujuan utamanya adalah di dalam meresponi Tuhan. Ya, kita mengasihi Tuhan. Kalau kita benci sama sesama, Bapak Ibu sekalian, kita benci Tuhan. Kalau kita mengasihi sesama, kita mengasihi Tuhan. Kurang lebih kayak gitu ya. Maka iman yang pertama itu akan terwujud ya kepada yang kelihatan. Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, itu tidak kelihatan, tapi akan terwujud kepada mengasihi apa yang Tuhan sudah ciptakan. Ya, mengasihi manusia yang sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita kalau di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita harus peka bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan hadir bukan saja ketika dia berkata-kata lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, tapi Tuhan hadir juga ketika kita ketemu orang. Tuhan datang sebagai apa? Ya, respon kita kepada orang seperti apa? Dan itu menunjukkan bahwa iman kita yang terdalam itu seperti apa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar kembali bagaimana kami meresponi orang-orang asing di sekitar kami. Orang-orang asing pun adalah ciptaan Tuhan yang dimana kami harus mengasihi mereka karena Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk bijaksana dalam kehidupan kami. Kami bisa ramah kepada setiap orang demi Injil Tuhan disebarluaskan. Tetapi kami juga bisa tegas, kami bisa menolak ajaran-ajaran yang salah dari orang-orang yang memang tidak mau bertobat. Supaya ketika kami menolak mereka, mereka pun bisa menangkap pesan untuk bertobat kepada Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan supaya di dalam kehidupan kami sehari-hari kami menyadari bahwa Tuhan ada, Tuhan bekerja, Tuhan memimpin kehidupan kami, bagaimana kami harus berespon sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kami Tuhan, berkatilah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.